Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di episode ketiga Daras Al-Quran, kita akan masuk ke dalam surah Al-Baqarah. Baik, Bapak Ibu di rumah, mari kita buka Al-Qurannya. Surah kedua Al-Baqarah diturunkan sesudah hijrah. Ayatnya 287 dengan Bismillah. Rukuknya ada 40. Nama, waktu diturunkan, dan hubungan dengan lainnya. Surah yang merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran ini diwahyukan di Madinah dalam 4 tahun pertama sesudah hijrah dan dikenal sebagai Al-Baqarah. Nama itu disebut oleh Rasulullah SAW sendiri. Surah ini agaknya mendapat nama dari ayat-ayat ke-68 hingga 72. Ketika peristiwa penting dalam kehidupan kaum Yahudi dituturkan dengan singkat. Untuk masa yang panjang, orang-orang Yahudi pernah tinggal di Mesir sebagai hamba dan budak di bawah perbudakan yang sangat keji para Fir'aun, penyembah sapi. Seperti kebiasaan kaum terjajah, mereka pun telah mengambil dan meniru secara membabi buta banyak kebiasaan dan adat orang-orang Mesir, dan akibatnya mereka mempunyai kecintaan yang begitu mendalam kepada lembu sehingga mendekati penyembahan. Ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar mengorbankan lembu tertentu yang menjadi lambang persembahan mereka, mereka ingar-bingar tentang perintah itu. Peristiwa itulah yang dituturkan oleh ayat-ayat ke-68 hingga 72. Di samping nama Al-Baqarah, surah ini mempunyai nama lain, yaitu Az-Zahra. Surah Al-Baqarah ini dan Ali Imran bersama-sama dikenal sebagai Az-Zahrawan, Sang Dwi Cemerlang. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW diriwayatkan telah bersabda, segala sesuatu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah Al-Baqarah. Hadis riwayat Tirmizi. Surah ini ditempatkan sesudah Al-Fatihah karena surah ini mengandung jawaban terhadap semua persoalan penting yang tiba-tiba dihadapkan kepada pembaca bila sesudah mempelajari Al-Fatihah ia mulai memasuki kitab yang pokok, ialah Al-Quran. Meskipun Al-Fatihah pada umumnya mempunyai hubungan dengan semua surah lainnya, tetapi ia mempunyai perhubungan khusus dengan Al-Baqarah yang merupakan pengabulan doa. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah dengan uraian-uraiannya mengenai tanda-tanda ilahi, Alkitab, hikmah, dan jalan untuk mencapai kesucian.
surah kedua ayat 130. Sungguh merupakan jawaban yang tepat lagi padat terhadap doa agung itu. Memasuki subjudul baru, ikhtisar surah. Kadang-kadang dikatakan bahwa Al-Quran itu mulai dengan surah ini, seperti ditunjukkan oleh ayat pembukaannya, ialah inilah kitab yang sempurna, tiada keraguan di dalamnya. Sedang Al-Fatihah yang dalam kedudukannya seakan-akan Al-Quran dalam bentuk kecil, meskipun merupakan bagian yang tak terpisahkan, namun mempunyai kedudukan mandiri dan istimewa. Keterangan surah ke-15 ayat 88. Isi surah yang panjang ini disimpulkan dalam ayat ke-130. Ayat itu berisi doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalamnya beliau memohon kepada Tuhan agar membangkitkan seorang rasul di antara kaum Mekah yang akan, satu, membacakan kepada mereka tanda-tanda Tuhan, dua, memberi kepada dunia suatu kitab yang berisikan hukum syariat yang sempurna, tiga, menerangkan hikmah yang menjadi dasarnya, dan empat, akan menetapkan pokok-pokok dan peraturan-peraturan tingkah laku manusia yang akan menimbulkan perubahan spiritual yang lengkap dalam kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka satu bangsa yang besar dan berkuasa, cakap memimpin seluruh dunia. Keempat, tujuan agung yang untuk itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa telah dibahas dalam surah ini dalam tertib yang sama seperti beliau berdoakan bagi mereka. Tanda-tanda itu dikupas dalam ayat-ayat 1 sampai 168. Kitab dan hikmah dalam ayat-ayat 169 sampai 243. Dan akhirnya sarana-sarana kemajuan nasional dalam ayat-ayat 244 hingga 287. Pembacaan tanda-tanda merujuk kepada bukti-bukti kebenaran Rasulullah SAW, ajaran kitab dan hikmah kepada hukum-hukum syariat yang ditetapkan dalam surah ini, dan hikmah atau falsafah yang mendasarinya, dan terakhir sekali sebagai penjelasan masalah perubahan rohani yang disebut dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Surah itu menyebutkan asas-asas yang menciptakan kebangkitan nasional. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, surah ini mempunyai 40 ruku dan 287 ayat. Surah ini mulai dengan pernyataan mengenai 3 dasar keimanan: beriman kepada Tuhan, wahyu, dan kehidupan sesudah mati, dan 2 peraturan amal salat dan zakat. Lain-lainnya berupa pemekaran dan penjelasan asas-asas dan peraturan-peraturan itu. Sebagai jawaban terhadap doa untuk mendapat petunjuk, Al-Quran mengemukakan peraturan-peraturan hukum yang meliputi segala kebenaran yang terdapat dalam kitab-kitab wahyu terdahulu, dengan lebih banyak lagi kebenaran yang tidak termuat dalam kitab-kitab itu, dan mendakwakan pula membimbing manusia ke puncak-puncak tertinggi keagungan rohani. Ruku kedua mengecam dan mencela pernyataan iman yang hanya dalam mulut belaka dan tidak berakar secara mendalam dalam hati. Sedang ruku ketiga menetapkan patokan-patokan dan tolak ukur yang dengan itu kebenaran Al-Quran dapat diuji dan diperiksa. Dan untuk tujuan itu, ruku ini menarik perhatian kepada proses evolusi yang berlaku dalam alam semesta. Berlakunya hukum evolusi itu dapat dilihat pula dalam alam rohani. Kemudian dituturkan mata rantai pertama dalam silsilah rohani, ialah Nabi Adam alaihissalam,
orang pertama dalam masanya yang kepadanya Tuhan mewahyukan kehendaknya. Dalam ruku keempat, kita diberitahukan bahwa kecaman-kecaman tengah dilancarkan terhadap Rasulullah SAW, tetapi kecaman-kecaman itu tidak dapat melemahkan dan memperkecil arti kebenaran beliau, sebagaimana kecaman-kecaman itu tidak dapat melemahkan dan memperkecil arti kebenaran Nabi Adam alaihissalam. 12 ruku berikutnya, kelima sampai dengan ke-16, menyanggah kecaman apa perlunya wahyu baru. Kalau Tuhan telah menyatakan dirinya kepada Nabi Adam alaihissalam, dinyatakan bahwa sesuai dengan evolusi yang terus berkembang dalam tatanan rohani, Tuhan telah menurunkan wahyunya dalam tiap-tiap zaman. Setiap wahyu yang datangnya kemudian merupakan kemajuan dari yang mendahuluinya. Hadirin Bapak Ibu yang baik hatinya, Nabi Musa alaihissalam itu pendiri syariat baru. Beliau diikuti oleh serangkaian utusan-utusan ilahi yang ditentang dan dianiaya oleh kaum Yahudi. Perlawanan yang gigih dari pihak Bani Israel terhadap perintah-perintah Allah dan pelanggaran-pelanggaran mereka menyebabkan mereka kehilangan hak mereka atas rahmat ilahi. Kemudian sesuai dengan nubuatan-nubuatan Bible, kenabian dipindahkan kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah SAW dibangkitkan di lembah Mekah yang kering gersang, membawa syariat yang sempurna lagi lengkap. Hal itu menimbulkan kemarahan kaum Bani Israel, meskipun sebenarnya mereka tak berhak sama sekali untuk marah atas kehilangan nikmat kenabian. Mereka menentang Rasulullah SAW dan tak melewatkan satu usaha pun untuk merugikan beliau. Tetapi perlawanan terhadap rencana ilahi tak pernah berhasil. 2 ruku berikutnya menjawab kecaman-kecaman kaum Bani Israel. Mengapa Rasulullah SAW meninggalkan kiblat semua nabi terdahulu dan menggantikannya dengan Ka'bah? Kepada mereka diterangkan bahwa pertama-tama menghadap ke arah tertentu dalam sholat atau menetapkan suatu tempat khusus sebagai kiblat tidak dapat menjadi tujuan yang harus dikejar, karena kiblat hanya menciptakan dan memelihara kesatuan umat. Kedua, dalam doa-doa yang telah dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk para putra Nabi Ismail alaihissalam, telah dinubuatkan bahwa Mekah pada suatu hari akan menjadi tempat ibadah haji untuk mereka dan Ka'bah akan dijadikan kiblat mereka. Ruku ke-19 menerangkan bahwa Rasulullah SAW akan menjumpai perlawanan hebat dari orang-orang kafir dalam menunaikan tugas beliau yang sulit lagi sukar itu, dan perlawanan itu akan terus berlangsung hingga Mekah takluk. Ruku ke-20 menarik perhatian kepada kebenaran agung bahwa apa-apa yang dinyatakan di atas bukan hanya perakiraan dan terkaan hampa atau angan-angan belaka. Dijadikannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan keajaiban-keajaiban lain mengandung bukti-bukti yang tak dapat dibantah bahwa apa-apa yang dinyatakan di atas itu benar adanya. Oleh karena itu, di satu pihak hukum alam menunjukkan adanya hukum rohani dan berlakunya evolusi yang terus berkembang di alam semesta, dan di pihak lain seluruh alam semesta kelihatan bekerja membantu dan mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ruku ke-21 mulai dijelaskan peraturan syariat dan hikmah yang mendasarinya, dan pertama-tama telah ditetapkan peraturan-peraturan yang mempergunakan makanan yang halal dan baik atau thayyib. Sebab perbuatan manusia dikuasai oleh keadaan mentalnya, dan keadaan mentalnya sangat dipengaruhi oleh makanan yang disantapnya.
Dalam ruku ke-23 dibeberkan pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri atas keimanan kepada Tuhan, hidup sesudah mati, kitab-kitab suci, dan rasul-rasul Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, beribadah, dan memberi sumbangan untuk dana-dana nasional disebut pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dari amal soleh. Bersabar dalam cobaan-cobaan dan menyempurnakan janji yang sungguh-sungguh telah ditambahkan dalam ruku tersebut, menegakkan keadilan, bantuan wajib kepada kaum kerabat, dan melaksanakan hukum-hukum sosial yang di dalamnya hukum warisan mengambil tempat utama dipandang penting pula. Dalam ruku berikutnya ditekankan pentingnya latihan-latihan rohani yang tujuannya dipenuhi oleh puasa. Ruku ke-24 dan ke-25 menguraikan upacara dan peraturan mengenai naik haji yang memainkan peranan penting sekali guna menimbulkan persatuan dan kerukunan di antara umat Islam. Dalam ruku ke-26 dijelaskan falsafah peraturan-peraturan syariat yang harus dihargai dan diperhatikan sebaik-baiknya, sebab perbuatan lahir mempunyai pengaruh yang kuat kepada kesucian batin. Kemudian dinyatakan bahwa hukum syariat itu diabaikan orang karena manusia pada umumnya tidak suka membelanjakan waktu dan hartanya karena Allah. Mereka mengemukakan alasan-alasan yang lemah untuk melepaskan diri dari kewajiban itu. Pada hakikatnya, tiada kemajuan yang mungkin tercapai tanpa pengorbanan, dan orang-orang mukmin dianjurkan untuk membelanjakan harta yang diperoleh dengan susah payah di jalan Allah, sehingga kebebasan beragama sepenuhnya dapat ditegakkan. Dalam ruku ke-27 kita diberitahu bahwa bila kebebasan beragama itu dihalang-halangi, perang menjadi satu kewajiban dan pengorbanan jiwa serta uang menjadi keharusan. Kemudian dinyatakan bahwa untuk melewatkan waktu dan mencari hiburan batin, orang-orang melupakan diri dalam mabuk minuman keras, dan untuk mengumpulkan dana guna membiayai perongkosan perang, mereka mencari ikhtiar dengan berjudi. Islam mengutuk kebiasaan kotor itu. Kemudian kita diberitahu bahwa perang melahirkan banyak anak yatim yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik. Dalam hubungan ini, umat Islam dianjurkan agar tidak mengikat tali perkawinan dengan wanita musyrik, sebab hal itu boleh jadi akan mengganggu keserasian hidup keluarga mereka. Dalam ruku ke-28, 29, 30, dan 31 kita diajarkan agar tidak mendekati istri kita di waktu ia sedang datang bulan, yang merupakan semacam cerai sementara. Peraturan-peraturan itu diikuti oleh hukum mengenai perceraian yang banyak sedikitnya merupakan perpisahan yang kekal, dan kemudian diikuti oleh hukum menyusui bayi dan pula perlakuan terhadap janda. Ruku ke-32 dan 33 membahas asas yang mengandung kebangunan nasional, dan hanya dengan melaksanakan asas itu, suatu kaum dapat memperoleh kemajuan hakiki, dan umat Islam diajari bahwa suatu kaum yang berusaha menduduki tempat terhormat di antara bangsa-bangsa yang gagah perkasa harus sanggup menghadapi maut untuk menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Dalam ruku ke-34 diterangkan bahwa manusia tinggal di bumi ini hanya untuk sementara, dan ia hendaknya jangan meninggalkan ikhtiar apapun untuk mengadakan hubungan kekal dengan Haliknya, dan hal itu hanya mungkin dicapai dengan menekuni secara mendalam sifat-sifat ilahi.
Kemudian dalam ayat Al-Kursi yang Rasulullah SAW telah menyebutnya sebagai ayat-ayat Al-Quran terindah dan paling agung lagi luhur, dengan singkat tetapi sangat padat dan mendalam disebutkan tentang sifat-sifat Tuhan, dan dikatakan bahwa tiada paksaan diperlukan untuk mendorong orang mengadakan perhubungan dengan zat pemilik sifat-sifat yang demikian agung dan sempurna itu. Kemudian dalam ruku ke-35 dinyatakan bahwa sementara kemurnian akhlak dapat terjadi dalam pribadi seseorang dengan perantaraan rahmat Tuhan secara langsung, maka perubahan akhlak hanya dapat terjadi pada bangsa-bangsa dengan perantaraan usaha dan pengaruh Rasul-Rasul Allah. Dan diisyaratkan bahwa kedua macam perubahan itu ditakdirkan akan terjadi 4 kali dalam keturunan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Kemudian dikatakan bahwa upaya bersama dan kerjasama nasional itu kedua-duanya penting demi terlaksananya perubahan akhlak pada skala nasional. Hasil yang telah dicapai oleh orang-orang mukmin sejati dalam upaya bersama dan kerjasama mereka jauh melebihi pengorbanan mereka. Selanjutnya, semua transaksi atas dasar uang bunga sama sekali dilarang. Pemberian serta penerimaan bunga telah dicela dan disamakan dengan melancarkan perang terhadap Tuhan dan Rasul-Nya. Karena transaksi atas dasar bunga itu bertentangan dengan jiwa gotong royong, kerjasama, dan berbuat amal kebajikan terhadap sesama manusia. Selanjutnya, umat Islam diperingatkan supaya tidak merasa khawatir bahwa tiada kemajuan mungkin dicapai tanpa uang bunga. Tuhan telah menakdirkan bahwa pada akhirnya kebinasaan akan menimpa bangsa-bangsa yang memberi atau memungut uang bunga. Kemudian dinyatakan bahwa satu cara untuk saling membantu dan kerjasama ialah dengan memberikan uang muka sebagai pinjaman, tetapi segala perjanjian bertalian dengan pinjam-meminjam uang harus dicatat secara tertulis dengan baik. Surah ini berakhir dengan keterangan indah sekali bahwa sementara petunjuk-petunjuk tersebut di atas itu memang perlu untuk melaksanakan perubahan akhlak dalam suatu kaum, ada lagi cara terbaik, teraman, dan paling pasti guna meningkatkan keadaan akhlak mereka, menanamkan kejujuran sejati dan benar, dan guna menimbulkan watak yang suci murni di antara mereka ialah mereka harus mempunyai keimanan yang kokoh kuat kepada kalamullah, senantiasa memperhatikan, memikirkan, dan merenungkan sifat-sifat Tuhan, dan harus memohon pertolongannya dengan doa yang dipanjatkan dengan ikhlas kehadiratnya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, itulah ikhtisar kandungan surah yang terpanjang dari antara surah-surah Al-Quran, dan disampaikan dengan tegas dan langsung kepada orang-orang kafir pada umumnya dan kepada ahli kitab khususnya, bahwa dalam wujud Rasulullah SAW telah sempurnalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, jika Rasulullah SAW ditolak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu niscaya harus dipandang pendusta serta penipu, dan sebagai akibatnya seluruh syariat Nabi Musa alaihissalam dan ajaran Kristen pun harus dianggap jaringan kebohongan dan kelancangan belaka. Secara tidak langsung, kebenaran agama Islam telah dibuat jelas kepada seluruh dunia agar diterima, sebab penciptaan manusia mempunyai tujuan agung lagi luhur. Tujuan itu hanya dapat dicapai secara sempurna dengan jalan beriman kepada ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yang dewasa ini merupakan satu-satunya kitab yang berisikan syariat yang benar
dan yang memberi penjelasan mengenai hikmah dan falsafah tentang peraturan-peraturan dan perintah-perintahnya. Hanya dengan mengimaninya dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuknya, kesucian hati dan makrifat ilahi akan dapat diraih. Cut. Hanya dengan mengimaninya dan bertingkah laku sesuai dengan petunjuknya, kesucian hati dan makrifat ilahi akan dapat diraih. Baik, kita mulai dengan bacaan ayat yang pertama di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baik, cukup 2 ayat untuk pertemuan kali ini. Kita masuk ke dalam makhrajul hurufnya. Mari kita bedah tajwid dan makhrajnya. Bismillah. Nah, bismillah ya. Itu ada hukum lam jalalah, yaitu tarkik ya. Jadi harus dibaca tipis. Tidak boleh dibacanya tebal. Bismillah ya. Jangan malah dibacanya Bismillah ya. Misal bacanya seperti itu biar keren. Nah, itu salah ya. Tetapi Bismillah. Lanjut. Hirrah. Nah, itu ada hukum alif lam syamsiyah ya. Jadi jelas ya di sini ciri dari alif lam syamsiyah untuk mudahnya ya. Apabila setelah alif lam ada tanda tasjid. Nah, tasjid itu ya seperti itu ya. Apa kalau huruf W? Nah, W kecil di atas. Nah, itu tasjid ya. Nah, itu ciri mudahnya kita menentukan bahwa itu merupakan alif lam syamsiyah. Ar-Rahman, ma, nah itu mat tabi'i. Kemudian nirra. Nah, itu alif lam kembali lagi ya, syamsiyah. Kemudian him. Nah, itu mad arid li sukun ya. Di ayat yang kedua, alif lam mim. Nah, ini hukum mad lazim harfi musyabba. Nah, ingat, mad lazim harfi musyabba itu panjangnya 6 harokat. Nah, jadi apabila menemukan huruf-huruf muqatta'at ya seperti ini, jangan terburu-buru ya. Misalkan alif lam mim. Nah, itu kurang tepat ya. Tetapi harus dibacanya seperti ini. Alif lam mim. Nah, apa itu mad lazim harfi musyabba? Hukum mad ini merupakan hukum yang terdapat di dalam awal surah Al-Quran ya, yang terdiri dari 8 huruf ya. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam,
kaf, dan mim ya. Apabila di awal surah ya ada huruf yang ke-8 tadi, salah satunya saja, maka itu dibacanya harus panjang. Oh ya, ada yang terlewat ya. Di episode yang pertama itu misalkan ya, ada juga mad lazim juga, yaitu walau dolin. Nah, itu merupakan hukum mad lazim kilmi musaqqal ya. Jadi di Al-Fatihah yang terakhir itu merupakan mad lazim kilmi musyaqqal. Nah, itu harus dibaca ya 6 harokat ya. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke terjemah selengkapnya di ayat yang pertama. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Tafsir: singkatan seperti Alif Lam Mim dikenal sebagai al-muqatta'at, huruf-huruf yang dipakai dan dilisankan secara mandiri. Terdapat pada permulaan surah-surah yang jumlahnya tidak kurang dari 28 surah dan terbentuk dari 1 huruf atau lebih. Paling banyak 5 huruf abjad Arab. Huruf-huruf yang membentuk singkatan itu ada 14 jumlahnya. Alif, Lam, Mim, Shad, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Ta, Sin, Ha, Qaf, dan Nun. Dari huruf-huruf itu, Qaf dan Nun berdiri sendiri pada permulaan surah Qaf dan Al-Qalam. Sisanya ada dalam paduan 2 atau lebih pada permulaan surah-surah tertentu. Muqatta'at itu lazim dipakai di kalangan orang-orang Arab. Mereka memakainya dalam syair-syair dan percakapan. Seorang ahli syair Arab mengatakan, "Qulna kifilana faqalat qaf." Artinya, kami katakan kepada perempuan itu, berhentilah sejenak untuk kami, dan ia, perempuan, berkata bahwa ia sedang berhenti. Di sini huruf qaf adalah kependekan dari kata waqaftu, aku berhenti. Ada pula sabda Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Qurtubi demikian. Kafa bil saifi sya, artinya cukuplah pedang sebagai obat penyembuh. Sya adalah kependekan dari syafian. Di dunia barat modern dan juga di negeri-negeri timur, juga peniruan singkatan itu telah menjadi umum dan luas. Tiap kamus memuat daftar singkatan-singkatan itu. Muqatta'at itu singkatan-singkatan untuk sifat-sifat tertentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok masalah suatu surah yang pada permulaannya ditempatkan singkatan itu mempunyai hubungan yang mendalam dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditampilkannya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, huruf-huruf itu tidak ditempatkan serampangan saja pada permulaan berbagai surah. Tidak pula huruf-huruf itu digabungkan semaunya saja. Ada hubungan yang mendalam dan jauh jangkauannya antara berbagai pasangan. Huruf-huruf yang membentuknya pun mempunyai tujuan tertentu. Pokok masalah surah-surah yang tidak mempunyai huruf-huruf singkatan bernaung di bawah dan mengikuti pokok masalah surah-surah yang memilikinya. Mengenai arti yang dikenakan pada muqatta'at itu ada 2 yang nampak lebih beralasan, yaitu bahwa tiap-tiap huruf mempunyai nilai angka tertentu. Huruf-huruf alif lam mim mempunyai nilai 71. Alif bernilai 1, lam 30, dan mim bernilai 40. Jadi penempatan alif lam mim pada permulaan surah dapat berarti bahwa pokok masalahnya
ialah tegak berdirinya Islam secara istimewa di masa permulaan akan memakan waktu 71 tahun untuk berkembang selengkapnya. Huruf-huruf itu seperti dinyatakan di atas adalah singkatan dari sifat-sifat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surah yang pada permulaannya muqatta'at itu ditempatkan dalam pokok masalahnya, mempunyai hubungan dengan sifat-sifat ilahi yang diwakili oleh huruf muqatta'at yang khas itu. Jadi singkatan alif lam mim yang dicantumkan di sini dan pada permulaan surah-surah ketiga 29, 30, 31 dan 32 berarti aku Allah yang lebih mengetahui. Arti itu dikuatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Alif singkatan dari anak, lam singkatan dari Allah, dan mim singkatan dari a'lamu. Atau menurut beberapa sumber lain, alif singkatan dari Allah, lam singkatan dari Jibril, dan mim singkatan dari Muhammad, mengisyaratkan bahwa inti surah ini adalah ma'rifat ilahi yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril. Huruf-huruf singkatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari wahyu Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pertemuan kali ini telah usai. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari esok untuk ayat yang selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi